Biasa ditulis, nanti Bapak share di grup masing-masing. Ini sebagai pembuka saja ya, tentang materi pecahan. Nah, nanti yang akan kita bahas hari ini meliputi pecahan itu apa toh pengertiannya. Yang kedua, pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai, bentuk-bentuk pecahan, taksiran, kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Arti pecahan. Ada yang masih ingat? Apa toh arti pengertian pecahan itu? Ayo, dia mau coba nak? Belum berani? Leoni mau coba, Leoni? Wes diling-iling pecahan ini bentuknya piye sih? Masih ingat pecahan ini bentuknya piye biasanya kalau kamu nulis? Piye mesti ya? Mau maju bawa spidol nak? Ada yang bawa spidol? Ada. Ah, maju. Kelas lagi? Enggak takut toh? Enggak apa-apa. Tulis pecahan no? Bisa nulis toh? Sudah kelas 6 no? Pecahan yang kamu biasa ingat apa? Tulisannya dia no? Wes tulis sembarang, enggak salah. Angkanya kecil boleh, besar boleh. Nulis kecil boleh gini loh. Kecil boleh. Gede itu. Masih no? Enggak berani. Ada yang bawa sepeda lagi? Tulis pecahan, contoh satu saja. Nanti kita bahas. Biar tahu pengertian pecahan itu apa. Ayo Nabila. Tulis, bebas. Bebas. Nah, naik bebas kan enak toh? Silakan. Ayo. Nah, bisa? Kuat? Nah, sepedolnya anyar ya. Oke. Baru beli atau baru dikasih? Beli, silakan. Di sini aja tulis yang besar. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Yang Nabila contohkan 3/6 ya. Untuk penulisannya sebaiknya stripnya ini lurus ya. Ya. 3/6. Tadi contoh Bapak miring ya, karena ketika diketik itu langsung berubah sendiri miring. Harusnya pakai simbol matematika di rumus laptop. Baik, 3/6. Ini contoh pecahan ya. 3 ini mewakili apa, anak-anak? 3 disebut pembilang, 6 penyebut. Ya, berarti pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Wes ngono tok, selesai. Oh. Tidak usah dibuat susah. Itu sudah betul arti pecahan. Ya. Nah, ini kita bahas lagi. Konsep ini materi kelas berapa? Kelas 4. Masih ingat gurunya siapa yang ganteng? Aburan. Oke. Nanti anak-anak lali, salahnya siapa? Salahnya anak-anak sendiri. Pak Buran dan jelasin, no. Bapak ada tanya Pak Buran. Pak, ini udah dijelasin, Pak. Udah dijelasin, Pak. Sudah lengkap. Ya. 1/4 artinya apa? 1 ini mewakili 4 bagian, 4 potong. Ya. 2/4. Ya, 5/8. Baik, Bapak tanya sekarang. Jika Laurita dapat kue ini ya, kemudian Miracle dapat kue yang bagian ini, kira-kira enak Laurita apa Miracle? Laurita. Mengapa?
Gimana? Kalau yang dipotong satu itu kan masih besar. Besar. Miracle dapat ini. Enak Laurita. Kira-kira nek kamu dikasih kue enak sing isor apa dhuwur? Enak yang atas. Oh. Ada yang punya jawaban lain? Laurita dapat 1 potong. Ya. Bapak milih yang enak 2 potong. Makan 2 potong kok. Laurita makan 1 potong kok. Enak yang mana? Enak yang makan 2 potong. Bagiannya lebih banyak. Ya. Pak, bentuknya beda, Pak. Ini di samping. Ya, ini di atas. Kalau ini sebuah bidang persegi, sebenarnya ukurannya sama. Ya. Jadi apa yang diterima oleh Miracle itu lebih banyak dibanding Laurita. Itu ya. Potongannya lebih banyak. Misal ini Rafa. Rafa dengan Miracle, bagiannya besar siapa dapat potongannya? Besar Rafa. Ya. Kalau anak-anak perhatikan, 2 potong ini sama dengan kamu makan separuhnya. Gitu ya. Makan setengahnya dari 1 roti ini. Sedangkan Rafa dapat setengah lebihnya. Jadi dapat lebih banyak. Enak yang Rafa ya. Ya, jadi memahami pecahan ini tolong tidak hanya gambarnya saja, tapi anak-anak juga paham konsepnya mengenai perbagian-bagian ini. Per tiap potongnya harus paham. Gitu ya. Baik. Pecahan sering ditulis A per B. Ini khusus pecahan biasa ya. A menyatakan pembilang, B menyatakan penyebut. Pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Pecahan diartikan juga sebagai perbandingan. Ingat anak-anak materi perbandingan kelas berapa? Kelas 5. Ingat ya, ada perbandingan yang senilai, ada perbandingan yang terbalik. Baik, 1/2 dibaca 1/2. Ya, nulisnya 1/2. Masih ingat perbandingan itu disampaikan di kelas 5 terkait dengan apa saja? Bio? Skala. Skala 1/1 juta. Betul ya? Apalagi selain skala? Perbandingan. Masih ingat jarak, kecepatan, waktu. Apalagi? Masih ingat? R, C, F. Masih ingat? Membahas tentang apa ini? Suhu. Reaumur, Celsius, Fahrenheit di kelas 5. Sudah dapat pembahasan itu di kelas 5? Belum? Baik. Nanti di kelas 6 akan kita ulang lagi ya. Reaumur, Celsius, Fahrenheit. Jika terdapat pecahan A per B, A pembilang, B penyebut, sebenarnya diartikan A bagi B. Ya. Pecahan itu berarti pembilang dibagi penyebut. 1/2 artinya 1 dibagi 2. Makin besar penyebut suatu pecahan, ya, ini penyebutnya semakin besar, nilainya semakin kecil, asalkan pembilangnya sama. Jika atasnya 1 semua, bawahnya berbeda, semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Pak, kalau atasnya berbeda bagaimana, Pak? Ya, kita samakan dulu. Ketika di kelas 4 atau kelas 5, anak-anak pernah mengurutkan pecahan. Sudah pernah? Oh, belum. Pak Buran pernah mengurutkan pecahan? Oh, sudah loh. Sudah.
Mengubah pecahan biasa jadi persen sudah di kelas 4. Pecahan biasa ke desimal di kelas 4. Desimal ke persen kelas 4. Ayo, ingat-ingat lagi. Baik, kita akan membandingkan pecahan. Ada satu lingkaran, yang pertama dibagi 2 bagian, dibagi 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian. Maka ketika salah satu bagian ini kita ambil, maka yang pertama ini bernilai 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Jika pembilangnya sama, maka anak-anak perhatikan penyebutnya, semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Ini kita mengulang materi dulu, belum kelihatan soal ya. Mengingat-ingat kembali materi kelas 4. Oke, Bapak tanya. Jika pembilangnya sama, menentukan besar dan kecil, lihat penyebutnya ya. Maksudnya bagaimana, Pak? 2/5, 4/5. Jika penyebutnya sudah sama, lihat pembilangnya. Besar mana? 4. Ya. Jika pembilangnya sama, penyebutnya beda, lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Berarti yang besar mana? 1/3. Pak, jika pembilang dan penyebutnya berbeda semua, gimana, Pak? Bentar. Pembilangnya berbeda, penyebutnya berbeda. Caranya piye? Menentukan besar dan kecil suatu pecahan. Masih ingat caranya bagaimana? Ada yang berani maju? Vio maju nak? Maju. Bawa sepeda? Yuk silakan. Yuk yang lain berusaha maju, silakan. Kali, boleh. Boleh, ya. Ya, besar mana? Ya, baik. Terima kasih, Vio. Beri tepuk tangan dulu untuk Vio. Ya, kita belajar memberikan sebuah apresiasi ya ke teman-teman kalian yang sudah berani tampil untuk memotivasi, gitu. Betul caranya, Vio? 3 kali 8, tulis sini ya, 24. 2 kali 5, 10, tulis di sini. 24 dengan 10, nilainya besar 24, maka pecahan 3/5 yang diberi tanda lebih besar. Ada cara yang kedua ya, dengan apa? Disamakan penyebutnya. Masih ingat anak-anak? Angka 5 dan 8, KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? 5 dan 8. Bilangan berapa yang bisa untuk membagi 5 dan 8? 40, betul. 40, ini 40. 40 bagi 5 berapa? 8 kali 3? 24. 40 bagi 8? 5 kali 2? Nah, besar mana? Disamakan penyebutnya juga boleh. Begitu ya. Tetapi strategi ketika ujian, biasanya siswa arahnya langsung ke sini. Mengapa? Ujian kita harus mengatur waktu dengan baik, supaya kita bisa ada sisa waktu untuk mengoreksi kembali. Yang di bawah ini juga boleh menyamakan penyebut. Tetapi kendalanya siswa yang belum lancar perkalian, menentukan KPK-nya ada kendala. Pak,
Bingung Pak angkanya berapa untuk penyebutnya? Ya, maka di kelas 5, di kelas 4 harus kuat perkalian dan pembagian. Di kelas 6 kok belum bisa lagi? Tolong, masih ada kesempatan. Perkalian, pembagian harus sudah bisa. Teknik baik bilangan bulat biasa maupun hasilnya desimal. Maksud ya? Bapak tanya dulu, misal, Satrio, 7 bagi 2 berapa, Nang? Oh, enggak bisa, 7 bagi 2 enggak bisa. Kalau 6 bagi 2 bisa? Bisa. Kenapa 7 bagi 2 tidak bisa? Bukan bilangan ganjil. Siswa tidak biasa ngitung jadinya desimal. Harusnya koma boleh, itu kendalanya. 1 bagi 3 bisa? Banyak yang menjawab tidak bisa, Pak. Mengapa? Orang tahu dicoba. Bisa. 1 bagi 3 bisa. Hasilnya berapa? Oh, enggak tahu. 0,3333. Semua itu bisa karena terbiasa. Anak-anak biasanya ngitung cuma 6 bagi 2, 6 bagi 3, 8 bagi 4, yang hasilnya bulat. Tapi ketika di kelas 5, teknik berhitungnya hasilnya desimal, itu sudah lepas. Padahal tekniknya itu harus dikuasai sampai di kelas 6. Gitu ya. Di kelas 4 sudah dijelaskan Pak Burhan pembagian desimal. 1 dibagi 5 berapa? Sudah ya? Sudah. Mengapa di kelas 5 kok loss? Itu karena tidak pernah dipakai. Padahal teknik berhitung ini kan selalu dipakai. Pembagian yang hasilnya koma. Desimal. Begitu ya. Catatan untuk di rumah, operasi hitung bilangan ini tolong dikuasai lagi. Ditingkatkan kemampuannya. Lanjut. Ya, pecahan senilai. Masih ingat anak-anak pecahan senilai? Masih. Bentuknya sama ya, cuma potongannya berbeda, perbagiannya berbeda. Mutia makan yang kue pertama, kemudian Regina makan kue yang kedua, yang biru ini ya, kemudian Irdu S makan kue yang ketiga dengan potongan yang ini. Mutia dapat 1 bagian, ya 1 bagian dari potongan 2 ini ya, berarti dapat setengahnya. Kemudian Regina dapat 2 potong bagian, kemudian Redu S dapat 3 potong bagian ya, 3/6. Ibarat ini sebuah kue, 3 anak ini makannya adalah porsinya sama. Mudeng ya? Walaupun dipotong jadi 2 bagian, bagi 4, bagi 6 bagian, yang dimakan oleh Mutia, Regina, dan Redu S sama. Gitu ya. Nah, ini konsepnya. Dapat digunakan dalam garis bilangan. Ini nilainya sama. 2/4 ketika disederhanakan nilainya sama ya, 1/2. 3/6 disederhanakan jadi 1/2. Konsep nilainya sama. Sampai pecahan senilai ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak lanjut. Cara menentukan pecahan senilai ketika dulu di kelas 4, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut. Mengalihkan pembilang atau penyebut pecahan tersebut. Maksudnya piye, Pak? Ini contoh. 1/2 itu 1 kali 1. 2/4 itu dari 2 pembilang kalikan 2, penyebut kalikan 2. Masih ingat ya?
menentukan pecahan senilai itu kalau pembilang kalikan 3, penyebut kalikan 3. Kalikan 4, kalikan 4, dan seterusnya. Nilai ini, pecahan ini sama, bernilai sama. Ketika 2/4, 3/6, 4/8 disederhanakan, hasilnya 1/2. Senilai. Langkah kedua, dengan cara dibagi. 4/8 dibagi 4, pembilang, penyebut bagi 4. Hasilnya 1/2. 2/4 dibagi 2 dengan 2, ketemunya setengah. 3/6 dibagi 3, 1/2 dibagi 1, nilainya sama. 1/2 semua. Baik, jadi nilai ini pecahannya senilai. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan tentang pecahan senilai? Tidak ada? Baik, mau tanya? Sudah paham ya? Nanti ketika anak-anak sudah paham, mengerjakan soal di sesi akhir nanti, harusnya ada hal yang mengembirakan. Mengapa? Kemarin teman-teman kalian ketika dapat materi ini paham? Ya, paham Pak. Mudeng. Maju? Tidak berani maju. Ya, tapi duduknya ketika ditanya mudeng-mudeng, paham. Dikasih soal, maaf, Bapak kulaan telur. Ya, Bapak panen ndok. Banyak yang dapat nilai 0. Mengapa? Tadi siswa sakjono urung mudeng. Tapi ketika ditanya, paham, jadi bumerang buat dia. Aku sakjono urung mudeng tapi malu bertanya. Kesempatan di sini tolong gunakan dengan baik. Tanya. Apa lanjut? Bentuk-bentuk pecahan biasa. Hanya ada pembilang dan penyebut. Pecahan campuran, ada bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Ingat penulisannya tidak boleh terbalik ataupun salah konsep. 1, 2/3 tidak boleh seperti ini ya. Karena angka 1 ini sejajar dengan 2. Harusnya 1. Ya, gini ya. Angka 1 ini harus bulatnya tidak boleh melebihi di 2 ataupun di 3. Pas tengah-tengah dengan garis. Karena waktu di awal pembelajaran matematika, ketika anak-anak suruh menulis ini, banyak yang sakjono mudeng. Tapi karena terburu-buru menulis, tidak memperhatikan aturan dalam penulisan pecahan campuran. Baik, ketika ada pecahan campuran seperti ini, pecahan biasanya berapa ini? Berapa Mutia? 5/3. Baik, 5/3. Bisa ya? Baim, 5/3 dari mana ini? Mutia menjawab, 1, 2/3 ini dijadikan pecahan biasa, hasilnya 5/3. Baim dari mana? Guys ya? 1, 2/3, tadi Mutia menjawab jadinya 5/3. Dari mana 5/3? Masih ingat caranya? Belum. Kevin? Lupa. Pardika? Sebentar. Pardika? Ini ketemu 5/3 dari mana? Lupa? Lupa. Betul. 3 kali 1 berapa? 3. 3 tambah 2 berapa? 5. 5/3.
Masih ingat ya? Baik. Kalau ini berapa pecahan biasanya? Satrio berapa ini pecahan biasanya, Nang? Berapa? Terlihat dari belakang tulisannya? Ini? Berapa? 30 per 6. Laurita, apakah sesuai jawabannya Satrio? 30 per 6? Ya, 29 per 6. Baik. Hasil ini diperoleh dari pembagian ya. Pembagian yang seperti ini pasti sudah dijelaskan Pak Buran ya, anak-anak, dan sudah sering berlatih di kelas 4, kudune wis lancar. Udah kelas 6. Baik, nah ini tadi caranya. Bilangan bulatnya, kalikan penyebut, ditambah pembilang. Sekarang kita ke pecahan desimal. Misal P adalah bilangan bulat positif antara 0 dan 10. Bilangan bulat positif antara 0 dan 10 berarti berapa? 1 sampai dengan 9. P per 10 hasilnya 0, P. Contohnya bagaimana, Pak? Lima per 10, desimalnya berapa? 0,5. 9 per 10, 0,9. 1 per 10, 0,1. Desimal itu lebih mudah dibuat jika bawahnya bilangan 10. Terus berapa? 100, berapa lagi? 1000, dan seterusnya. Pak, naik bawahnya bukan 1000, bukan 10, bukan 100, bagaimana Pak? Contoh. Bawahnya 8. Apakah bisa jadikan 10? Bisa jadikan 100? Tidak bisa. Langkah pertama bagaimana? Lihat bentuk bilangannya dulu. Bilangan ini bisa disederhanakan? Bisa. Berapa sederhananya? 1 per 2. 2 bisa jadikan 10? Kali berapa? Nah. Hasilnya 5 per, desimalnya berapa? 0,5. Cara yang kedua dengan dibagi boleh. 4 dibagi adalah biasanya siswa yang ada kendala di pembagian boleh memakai teknik seperti ini. Boleh. 4 bagi 8 dapat berapa dulu? 4 bagi 8? 4 bagi 8 loh. Pelan-pelan. Dapat berapa dulu? 0. 0 kali 8 berapa? 0. Tulis ini ya, dikurangi. 4 kurangi 0? 4. Tambah 0, kasih koma. 40 bagi 8 berapa? 5. Tulis 40. Ya. Ketutup tadi, no? Ya, caranya 4 dibagi 8 dapat 0 dulu. Karena dapat 1 tidak mungkin, pasti 8. 0 kali 8 0. Tulis dulu 0.
dikurangi, ketemu 4. Nah, ini tambah 0, ini tambah koma atasnya. 40 dibagi 8 ketemunya 5. 5 kali 8, 40. Tulis, kurangi 0 hasilnya. Ya, cara seperti ini boleh dipakai. Cara pembagian ini juga boleh dipakai. Silakan, anak-anak konsepnya kuat yang mana tentang cara ini, itu terus diasah. Ini sama-sama benar caranya, boleh. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang menentukan bentuk desimal? Nggak ada? Bapak beri soal ya buat latihan di sini ya. Oke, dihapus? Atau ada yang mau nulis dulu? Dihapus ya. Bapak beri 3 nomor saja. Silakan dikerjakan. 9/15 desimalnya berapa? 8/10 desimalnya berapa? 12/48 desimalnya berapa? Yang sudah selesai boleh milih, Pak, saya pilih nomor 1, Pak, boleh. Irsfan milih nomor 2, boleh. Silakan dicoba dulu. Sembilan per 15 desimalnya berapa? 8/10 desimalnya berapa? 12/48 desimalnya berapa? Lah ini mau coba? Lah ini sudah? Belum? Boleh dengan dibagi, pakai prorogapit boleh, pakai bentuk jadikan per 10, per 100, per 1000 juga boleh. Zulfa mau coba, Zulfa? Nomor 1, 2, dan 3, boleh pilih salah satu? Belum? Redo, M, mau coba? Yang sudah nomor 1 ada? Boleh maju? Boleh maju, boleh putra maupun putri. Rafa, sudah siap pilih salah satu, Nang? Desimal semua? Ya, kita membahas desimal. Ini kita ke bab desimal. Leoni siap? Pilih salah satu, Leoni. 1, 2, dan 3 ini. Kevin sudah siap? Rifas mau coba? Belum?
Ya, maju nomor 1 sudah, silakan. Vio maju ya. Ya. Ada yang mau coba lagi? Nomor 2. Vio maju nomor 1. Di sini aja, Vio. Nggak nyampe di sini aja. Nah, buat caranya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Vio. Ya. Jadi Vio mengerjakan dilengkapi dengan cara menjelaskannya itu bagus. Anak-anak cermati ya. Biasanya siswa itu mengalami kendala ngisore tidak bilangan yang khusus. Artinya 15 kali berapa ya ketemunya 10. 15 kali berapa ketemunya 100, kangelan. Caranya Vio betul, disederhanakan dulu ya. 3/5 jadinya. Dari mana? 9 dibagi 3, 15 dibagi 3. Ketemu 3/5. Supaya jadi 10, maka 5 kalikan 2, 10. 3 kali 2, 6. Supaya penyebutnya jadi 10. Ketemu 6/10, langsung ketemu desimalin 0,6. Gitu ya. Ada yang dengan cara membagi? Dengan Bro Gapit? Leoni? Ada yang punya cara seperti ini anak-anak? 9 dibagi 15. Perhatikan dulu ya. 9 dibagi 15 dapat berapa dulu? 0. 0 kali 15, 0. Kurangi ya. 9 kurangi 0, 9. Nah, ini tambah 0 belakangnya. Beri koma. 90 bagi 15 dapat berapa? 6. 90, ya. Begini juga boleh. Jika sudah pembagiannya kuat, pakai cara gini boleh. Yang sudah kuat pembagiannya. Begitu ya. Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 langsung ketemu berapa? Nomor 2 ketemu berapa ini? 0,8. Apakah perlu dikali 10 bawahnya? Tidak perlu. Hasilnya berapa ini? 1/4. Ada yang mau coba maju? Ditanya 1/4 maju, diam semua. Caranya sama dengan yang Vio kerjakan. Lalu kita mau coba? Caranya sama. Ini ketemu berapa tadi? 1/4. 4 jadikan berapa? Jadikan 100. Berarti kali berapa? 25. Maka atas kalikan 25. Hasilnya berapa? 25/100. Berapa ketemunya? 0,25. Benar. Ditulis dulu. 0,25. Ya. Disederhanakan dahulu. Biasanya ketika ada soal-soal ujian, angka yang dimunculkan itu angka yang minimal anak-anak harus paham bentuknya dulu. Kalau tidak bisa, ya sederhanakan dulu paling gampang. Pak, saya pengennya seperti ini Pak, pembagian gini Pak, boleh. Kalau sudah kuat pembagiannya, cara gini boleh.
Ya, ketemunya 0,25. Dipahami langkah-langkahnya? Dari yang cara pembagian langsung seperti ini juga boleh, pembilang bagi penyebut, atau disederhanakan dulu. Kemudian lihat penyebutnya, apakah bisa dirubah ke bentuk 10, 100, 1000, 100.000, dan seterusnya. Biasanya sampai 100 saja untuk mempermudah siswa. Sampai sini paham? Oke ya. Bapak hapus ya. Jika bawahnya sudah bentuk 10, 100 maupun bentuk 1000, anak-anak harus tahu juga ya. Ada 4 contoh. 1, 18/10. Desimalnya berapa anak-anak? 1,8. Yang belum paham siapa? Yang belum paham? Maksud 1,8? Kalau di bawahnya 10 ya, maka ada satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Berarti yang bawah ini berapa desimalnya? 3,5. Yang bawahnya berapa desimalnya? 12,5. Baik. Jika bawahnya angkanya 10, maka hasilnya satu angka di belakang koma. Begitu ya. Kalau di bawahnya 100, berarti ini berapa hasilnya? 1,35. Membacanya 1,35. Tidak boleh 1,35, tidak. Karena ini bukan puluhan. Angka 1 dengan angka 3 dan 5 ini besar siapa? Besar 1, walaupun dia bernilai satuan. (35/100) desimalnya berapa? Ya, 0,35. Itu ya. Lihat dulu, pahami bentuknya. Kalau bawahnya sudah angka bilangan yang unik seperti 10, 100, 1000 itu lebih mudah ke desimal. Lebih mudah membuatnya. Sudah? Sudah ditulis? Graduasi sudah, Nang? Poem sudah ditulis, Nang? Belum. Diperhatikan langkah-langkahnya ya. Oke. Bapak lanjut ya. Angka 1,8 ini jika diubah ke bentuk pecahan itu lebih mudah. Ya. Kalau ada angka 1,8, pecahan nanti hasilnya adalah campuran. Begitu ya. Anak-anak pahami? Hasilnya adalah 1,8/10. Perhatikan bentuknya. 1,8, maka
bilangan bulat ini ditulis di tengah sini. 8 per 10. 8, bawahnya per 10. Karena satu angka di belakang koma. Yang ini pecahnya berapa? 3, 5 per 10. Ingat, ketika sudah bentuk seperti ini, tolong ya, disederhanakan lagi. 1, 4 per 5, 3, 1 per 2. Dibiasakan ketika menemukan pecahan, hasilnya harus sampai disederhanakan ya, disederhanakan. Karena biasanya yang ditanyakan adalah hasil yang paling akhir. Kalau ini hasilnya berapa? 12, 5 per 10. 12, 1 per 2. Jadi bilangan bulat ini, nanti hasil campurannya seperti ini. 12, 5 per 10, hasilnya 12, 1 per 2, atau 12 setengah. Diperhatikan bentuk dari desimal menjadi pecahan campuran. Mengapa? Karena di sini 1,8, hasilnya campuran. Kalau 0,8, hasilnya pecahan biasa. Diperhatikan bentuk-bentuknya. Dipahami langkah-langkah dalam mengubah. Tekniknya diperhatikan. Gitu ya. Sebenarnya kalau anak-anak sudah bisa mengubah ke bentuk desimal, biasanya sudah lancar mengubah ke bentuk pecahan biasa, campuran, maupun persen. Sudah? Bapak lanjut. Ya, kita ke persen sekarang. Persen, ya penggunaan tanda persen ya, tolong hati-hati, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun nanti jawabannya kamu misal 20, tapi tidak memberikan tanda persen, maka nilainya beda. 20 dengan 20% itu nilainya sama atau beda? 20 dengan 20%, nilainya besar mana angkanya? Besar yang ini atau yang ini? Besar yang 20. Mengapa? Karena ini nilainya berapa? 0,2 atau 20/100, betul. Ini 20. Ya. Hati-hati dalam memahami bentuk persen dan tidak. Jadi, penggunaan ini penting. Anak-anak sekali lagi, penggunaan tanda persen, ketika soalnya persen, tolong diberi tanda persen. Kalau tidak diberi tanda persen, ya jelas, sudah berbeda. %75 dibaca 75%, artinya 75/100. Gitu ya. Ini 20/100. Boleh disederhanakan ya. Disederhanakan lagi jadinya berapa ini? Berapa jadinya anak-anak? 1 per berapa Miracle? 1/5. 1/5.
Baik, kita ke pecahan, diubah ke bentuk persen. Ada pecahan 3/5, 2/10, 8/25, 9/50. Jika diubah ke bentuk persen, maka yang 3/5 jadinya berapa? Mau coba Rizwan? 3/5 jadi persen. Masih ingat caranya? Lupa? Redo S? Lupa? Redo M? Baim? Lupa? Yes ya? Lupa? Kevin bisa? 3/5 berapa persen? Tahan dulu, yang sudah sana tahan dulu. Sini berapa? 3? Lupa? Regina? Rifas? Zulfa? Miracle? Laurita masih ingat caranya? Leoni? Rafa? Sandrio? Lupa? Vio berapa? 60%. Dari mana caranya? Lu kok gede kabeh? Pak Buran sudah ini ya? Sudah. Mau tiap tahu caranya? Lupa. 3/5 ada dua cara ya. Cara pertama 5 biar jadi 100 kali berapa? Kali 20. Maka atas kalikan 2 20. 3 kali 20 berapa? 60/100. Maka ditulis 60%. Masih ingat ya? Ya. Artinya apa? Sesuatu yang pernah kamu terima, nek tidak pernah dipakai lagi, wis lali mesti. Kelas 4 sudah pernah kamu kuasai ketika dengan Pak Burhan, wis lancar. Karena pandemi setahun lebih di rumah, tidak pernah kamu pakai, diasah, lali. Ketika dipancing di sini, oh ya, kelingan meneh. Gitu ya. 60%. Yang kedua berapa hasilnya? Berapa Rafa? 20%. Oh, bisa saya kita. Dipancing saya kudune. Yang ini berapa? Laurita berapa? Bawahnya 25. Biar jadi 100 kali berapa? Kali 4. Maka atas kalikan berapa? 4. Ketemunya berapa? 32%. Nah, yang terakhir berapa? Kalikan berapa? Kalikan 2. Hasilnya berapa? 18%. Nah, iso loh. Kamu tuh nek disuapi dulu, terus sudah bisa lagi akhirnya. Kudu didulang sih. Sajone iso. Ditulis dulu yuk. Bisa caranya ya? Bisa nulis sendiri? Seperti ini caranya. Yang bawah kalikan 10, atas kalikan 10. Bawah kalikan 4, atas kali 4. Bawah kali 2, atas kali 2. Silakan ditulis. Nanti ada soal seperti ini loh ya. Ada. Kudune iso. Ya, harusnya lebih baik hasilnya. Sudah ditulis? Sudah, Nak? Terlihat guys ya. Itu 2/10. Berarti caranya 2 kali 10 atasnya. Kali 10, bawah kalikan 10. Ya, ketemunya berapa? 2 kali 10 berapa? 20 per 100 dulu. Sama dengan 20%. Ini satunya bilang ini, nanti kira 21. Nah, ini 3 kali
Ini kan 5 kali 20. Kan 5 kali 20. 3 kali 20. Supaya jadi 100 bawahnya. Yakin sudah bisa ya? Yang bawahnya ini 8/25. Ya, kalikan 4 kalikan 4. Ya, selesai. Yang terakhir 9/50. Siswa mengerjakan begini juga boleh. 3/5 kali 100%. Begini juga boleh. 100 dibagi 5 berapa? 100 bagi 5 berapa? 20. Nah, 20 kali 3 berapa? 60%. Begini juga boleh. Gitu ya. Jadi boleh pakai cara seperti ini, pakai yang cara disamakan tadi penyebutnya, jadikan 100, boleh. Oke, Bapak ganti. Misal, ada bilangan 12/40 berapa persen? 40 bisa jadikan 100, bisa dirubah ke 100. Nah, ketika itu ada kendala, maka anak-anak bisa disederhanakan. Cara pertama, 12/40 disederhanakan berapa hasilnya? Ayo, berlatih menyederhanakan. Berarti anak-anak harus kuat di pembagian. Bapak Rafa? 6/20. Dibagi berapa, Nang? Bagi 2. 6/20. Bisa diubah ke 100? Kali berapa? Kali 5. Kali. Hasilnya berapa? 30 per. Ya. Berapa, Rafa? 30%. Gini boleh. Ya, sekali lagi, teliti dibentuk pecahannya dulu. Ketika ada kendala, coba disederhanakan dulu. Ketika bisa, lihat penyebutnya, bisa diubah ke bentuk 100 kalikan berapa. Begini boleh. Dikalikan 100 langsung juga boleh. Sama hasilnya. 12/40 dikali 100%. Gitu ya. 0 coret dulu bagi 10. Itu ya. 12 kali 10, 120 dibagi 4. Ketemunya 30%. Sama hasilnya. Ya, 100 ini nolnya dicoret 1 dengan yang di 40. Artinya dibagi 10 semua. Kemudian 12 dikali 10, 120. Dibagi 4 ketemunya 30%. Hasilnya sama. Baik, persen harapannya sudah paham. Nah, ini yang pertemuan di awal kita sudah pernah bahas nilai-nilai pada bilangan desimal. Ini satuan, per 10, per 100, per 1000, dan per 10.000. Ini dan seterusnya ya. Oke, Pak lanjut. Taksiran sekarang atau pembulatan.
banyak yang masih pegel, yuk berdiri dulu. Kita senam-senam dulu yuk. Ngolet-ngolet sih. Karena banyak yang sedang ngelentruk. Ya, berdiri dulu yuk, ngolet-ngolet dulu. Berdiri. Nah. Oh, goyang-goyang dulu yuk, goyang kanan. Yuk berdiri ngapain sih kok sulit? Berdiri dulu yuk. Ya. Kita peregangan dulu ya, olahraga sih toh. Ya, ngolet-ngolet. Goyang-goyang gini. Ya, sambil gini-gini boleh. Ya, sambil gosok-gosok gini boleh. Ya, Rido. Gini ya, Nang. Ya. Bapak kangen goyangannya Rido gini. Asik kok. Ngolet dulu ini sudah miracle. Enggak, udah. Udah duduk ya. Ada yang mau minum, boleh minum dulu ya, silakan. Mungkin kalian haus. Boleh minum dulu. Enggak apa-apa. Ya. Haus, pasti haus. Bapak juga haus. Tapi Bapak biasakan dulu. Yang mau minum silakan minum, Bapak tidak melarang. Berarti semangat ya. Ya. Jangan lupa minum doa. Dah minum. Lalu kita ada minum? Loh tadi bawa apa? Bawa minum? Oh enggak, Bapak kira buka. Nabila enggak minum? Enggak bawa? Enggak bawa. Nek bawa pasti minum ya. Ya. Baik. Sudah cukup ya? Keisha enggak minum? Enggak bawa juga. Besok bawa ya. Bawa es teh, es jeruk, jus boleh. Ya, boleh. Bapak kirim jus juga boleh. 2, Bapak dan Makburan ya. Jus. Ya. Taksiran, pembulatan. Ya, kita ke pembulatan satuan terlebih dahulu. Yang berubah satuannya. Biasanya kalau perubahan kesatuan, soalnya berupa desimal. Biasanya. Yang berubah adalah bilangan satuannya. Jika per 10-nya ini kurang dari 5, nah maka dia tidak naik satuannya. Contohnya bagaimana, Pak? Ya. 1,4 dibulatkan menjadi 1 karena di belakang koma ini bukan 5. Kurang dari 5. Begitu ya. Sudah dijelaskan di kelas 4 ya. Pembulatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ada taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Yang kedua, jika lebih dari 5, maka satuannya akan berubah. 4,8 satuannya berubah jadi 5. Ya. Di belakang koma ini angka 8 menyebabkan satuan 4 berubah jadi 5. Naik. Begitu ya. Sampai di sini. Paham? Paham ya? Pak, nek soalnya berubah gimana, Pak? (8,25) Jika dibulatkan ke satuan, hasilnya berapa? Langsung? 8,25 jika dibulatkan ke satuan. Berapa, Kevin? 8. Benar apa salah? Benar apa salah? R2S? Kok gini apa, Nang? Motong kuku? Motongi kuku? Enggak. Kok dolanan dom? Ya, 8,25 dibulatkan jadi berapa kesatuan ini? 8. Mengapa 8? Aturannya ini ya. Setelah koma, angka berapa ini? Angka 2. Nah, angka 2 ini maka kurang dari berapa? 5. Maka satuan 8 tidak berubah ke atas, tapi tetap jadi 8. Ingat, siswa kadang kalau angkanya sudah berubah, wes konsepnya bingung. Cuma ditambah 5 di belakang,
Pak, beda mbek contohnya, Pak. Nah, sudah mulai goyah imannya. Ya, wes bingung. Padahal konsepnya masih sama. Begitu ya. Lanjut. Kepuluhan terdekat yang berubah puluhannya. Oke ya. Kata kuncinya adalah lihat di satuannya. Di satuannya lebih dari 5 atau pas 5 atau kurang dari 5. Contoh 13 dibulatkan menjadi 10. Ingat hasilnya puluhan. Puluhan. 13 jadi 10. Kalau 15 jadinya berapa? 20, karena pas 5 naik. Nah, contoh ini, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka puluhannya akan berubah. 48 naik jadi 50. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Misal 123 diubah ke puluhan jadinya berapa? Langsung? Pak, contohnya kan iki 13 sampai 48, Pak. Kok 123 ngopo? Kok 123, Pak? Beda mbek contohnya, Pak. Konsepnya sama. Ubahlah ke puluhan terdekat. Yang berubah puluhannya. 120. Betul, Dika. Ya. Konsepnya puluhannya yang berubah. Walaupun ini ratusan, yang berubah hanya puluhannya saja. Begitu ya. Tadi Kevin menjawab 100. Nah, itu nanti pembulatan ke ratusan. Ini masih pembulatan ke puluhan. Karena ini adalah 3. 3 maka 23 ini berubah jadi 20. Ya, kuncinya di satuannya. (238) diubah ke puluhan. Pembulatan 240. Nah, gitu. Jadi yang berubah adalah puluhannya. Begitu ya. Nek angkanya 1000, boleh. Yang penting puluhannya yang berubah. (1831) diubah ke puluhan terdekat, jadinya berapa? Ya. Yang berubah adalah puluhannya. Jadi angkanya semakin besar pun tidak ada masalah. Selama konsep mengubah satuan, kemudian ke puluhan, itu sudah anak-anak kuasai. Tidak ada masalah. Dilihat angka kuncinya berapa. Oke, lanjut ya. Diubah ke ratusan terdekat. Nah, diperhatikan angka kuncinya adalah 50. Ya, 50 angka kuncinya. Contoh 431 dibulatkan menjadi 400. Mengapa? Karena 31 kan menjadi 50. Kalau pas 50 atau lebih, naik ratusannya. Gitu ya. Nah, sekarang ini 123 dibulatkan ke ratusan jadinya berapa? 100. Mengapa 100? Karena 23. Betul ya? Kurang dari 50. Jadi berapa? 200. Betul. Yang ketiga berapa? 1.800. Oke. Jadi angka kuncinya adalah di turulannya.
Sudah ada gambaran ya? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Ini kasus-kasus yang ada di kehidupan kita tentang penggunaan pecahan. Ya, taksiran itu sering dipakai untuk mengira-ngira. Maksudnya gimana? Gini, anak sering belanja ya. Misal punya uang 100.000. Terus kamu beli misal kue diskon 10%. Gitu. Oh, DP aman. Beli lagi ya. Roti diskon 40%. Oh, aman. Beli lagi ya. Itu kehidupan kalian. Sama. Orang tua kalian belanja juga ngitung-ngitung juga persentasenya, diskonannya. Oh, dompetnya saya aman. Uangnya masih aman. Sama ketika kalian belanja juga akan mengalami seperti ini. Salam. Walaupun tidak disadari, diskon itu juga permasalahan dipecah. Gitu ya. Ilustrasi cerita seperti ini, misal Mutia belanja di mall beli baju ya, harganya 100.000. Baju apa Pak? Ya semuanya tentu 100.000. Oh, baju bayi atau apa nggak tahu. Harganya berapa? Baju 100.000. Ya, dapat diskon 40%. Berarti bayarnya berapa mungkin? Kemudian beli baju 100.000 harganya, aslinya ya. Ternyata toko itu mengadakan diskon 60%. Berarti kemudian bayarnya berapa? Yang lain bisa ikut menghitung juga. Kalau kamu mengalami hal ini, kan harus bisa itu. Diskon. Oh, ikutinya cukup kok. Kira-kira kemudian bayarnya berapa rupiah? Kalau kita coba. Kira-kira berapa? Kira-kira hasil penghitungannya? Kira-kira sudah menghitung? Belum. Nabila? Ya, kita boleh pakai jari dulu boleh. Happy? Baik, kita bahas konsepnya dulu ya. Jika diskon 40%, bayarnya berapa persen tuh? 60%. Tuh, 60% bayarnya. Dikali 100.000. Jadi berapa? 60 per 100 dikali 100.000. Ketemu 60.000. Jadi yang dibayarkan adalah 60.000. Begitu ya. Siswa kadang menghitungnya itu pakai 40-nya dulu boleh. 40% hitung, tetapnya 40.000. Terus dikurangi dengan 100. Atau 40%-nya itu dihitung, ketemunya 40.000, 100.000 dikurangi 40.000, ketemu 60.000. Jadi yang harus dibayar 60.000. Cara ini juga boleh, cara itu juga boleh. Gitu ya. Kalau ujian langsung pakai satu cara ini, karena lebih paham konsepnya, langsung 60% yang dihitung. Yang ini juga tidak ada masalah, cuma ini hitung 2 kali. Yang ini hitung sekali, lebih hemat di waktu. Baik, kita berlatih soal. Hanya 20 soal saja ya.
ditulis diberi garis tepi ya, supaya rapi karena ketika dijilid pasti tidak terpotong. Silakan soalnya ditulis terlebih dahulu. Nah, gampang toh? Anda mengubah ini aja. Mesti bahas. Oh, iso mesti. Tulis dulu soalnya. Atur bentuk pecahan, ubahlah ke desimal. Desimal terlihat di belakang tulisannya. Baik. Nah, Pak Zul nanti. Jelas. Soalnya tulis dulu, ya, beri jarak untuk mengerjakan. Ada 4 soal, tiap soal isinya A, B, C, D, E, 5, ya, 4 kali 5, 20 soal saja. Ditulis saja pecahan strip desimal saja. Tadi dari pecahan dibuat ke desimal untuk mempersingkat tulisan ya. Pecahan panah desimal boleh, nah, nanti pecahan dibuat ke desimal. Yang A 1/5, yang B 3/4, C 12/25, D 9/10, yang E 9/20. Pakai cara ya, pakai cara. Misalkan pakai cara.